Salam semangat para penikmat semangkuk salad. Hampir sebulan lebih ini kita disuguhin berita tentang penembakan yang melibatkan anggota kepolisian. Berita ini cukup heboh karena bukan hanya melibatkan satu atau dua orang, tapi justru melibatkan orang-orang yang punya pangkat tinggi di kepolisian. Dan yang membuat kita prihatin adalah kasus ini diawali dengan narasi kebohongan yang diungkapkan oleh orang-orang yang ingin membenarkan perbuatannya. Tetapi narasi kebohongan ini pun akhirnya terungkap dan itu semua tidak benar. Dan semua orang yang terlibat dalam penyusunan narasi bohong ini akhirnya mendapatkan sanksi mereka masing-masing. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, biasanya kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan yang lain. Dan kalau kita tidak segera bertobat, maka kita akan dengan sekuat tenaga menutup kebohongan itu dengan kebohongan demi kebohongan yang lain. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, kitab Amsal 19 ayat 5 mengingatkan kita bahwa kebohongan itu adalah tindakan yang selalu berdampak sanksi yang disebut hukuman. Mari kita membaca Amsal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman. Orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Artinya tidak akan terhindar dari hukuman. Kebohongan adalah kebohongan. Tidak ada kebohongan putih atau kebohongan hitam. Tidak ada kebohongan yang kecil atau kebohongan yang besar. Sekali lagi, kebohongan adalah kebohongan. Kebohongan adalah sebuah tindakan pengkhianatan terhadap kebenaran. Dan setiap tindakan pengkhianatan kebenaran itu berarti sedang melawan Allah. Karena Allah sejatinya adalah kebenaran dan Allah tidak suka ketidakbenaran. Untuk itu saudaraku yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari kita terus belajar hari lepas ke sehari, waktu demi waktu kita belajar untuk tidak bersikap, berkata bohong. Mari kita terus dengan kekuatan Roh Kudus, mohon terus supaya Roh Kudus menguatkan kita untuk selalu berkata benar, menghindari bahkan menjauhi kebohongan. Ingat, setiap kebohongan akan menerima hukumannya. Dan kalau kita bertahan pada kebohongan kita, maka kita akan terus membangun kebohongan demi kebohongan yang lain. Waspadalah dengan kebohongan dan mari kita bersikap jujur. Tuhan Yesus memberkati.